أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرًا ونذيرًا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di dalam kesempatan hari ini, hari Jumat, hari yang terbaik, kita kuatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah rahimakumullah taala. Di dalam kesempatan khatib menyampaikan khutbahnya, makanah atau pengertian syahadat Muhammad Rasulullah. Setiap waktu, setiap salat, kita selalu mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di dalam kesempatan hari ini ada 4 makanahnya, 4 pengertiannya yang harus kita penuhi. Kalau kita menjalankan 4 hal itu, kita akan memenuhi pengertiannya Muhammad Rasulullah. Jemaah rahimakumullah taala. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, yaitu mentaati apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Perintah Rasul kita dapat di dalam hadis-hadisnya. Oleh karena itu semua perintah Rasulullah kita taati, kita jalankan, kita laksanakan. Dan kita melaksanakan dan mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya kita memenuhi kalimat Muhammad Rasulullah. Jemaah rahimakumullah taala, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 31, ayat 13. Surat An-Nisa surat keempat ayat 13. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Inilah balasannya dari Allah. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah memasukinya di dalam surganya. Jadi Allah jamin, Allah menjamin untuk orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, Allah akan memasuki mereka di dalam surga. Jadi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah taala. Yang kedua, makna kalimat Muhammad Rasulullah adalah tasdiqahu fima akhbar, yaitu membenarkan apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita harus membenarkan. Di antaranya peristiwa yang luar biasa yang harus kita yakin dan harus kita benarkan adalah Isra Mi'raj yang terjadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj dengan ruhnya dan tubuhnya atau badannya. Jemaah rahimakumullah taala. Oleh karena itu apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam
kita membenarkan apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Dan ini semua ada di dalam hadisnya. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang akan terjadi ya di dunia ini sampai kiamat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikannya. Oleh karena itu kita membenarkan apa-apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan. Di antaranya jemaah rahimakumullah taala adalah peristiwa Isra Mi'raj dan banyak kejadian yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya umat Islam luar biasa di zaman Rasul, di zaman sahabat, di zaman Khulafaur Rasyidin, bagaimana perkembangannya Islamnya. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah taala, poin yang kedua adalah tasdiquhu fi ma akhbar. Kalau kita membenarkan apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan, adalah kita memenuhi satu pengertiannya Muhammad Rasulullah. Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid, surat yang 57 ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah kepada rasulnya. Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak cukup beriman kepada Allah, enggak cukup kita bertakwa kepada Allah, kita harus iman kepada rasulnya. Karena kadang-kadang terjadi ada kelompok yang mempercaya Al-Quran saja, enggak mempercaya sunnahnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu kalimat tauhid enggak bisa dipisahkan. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah taala, yang ketiga adalah ijtinab ma naha anhu wa zajar, yaitu menjauhkan diri dari apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam larang. Kita sebagai orang yang beriman kepada Rasulullah harus kita jauhi larangannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hashr ayat 7, wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam berikan atau apa-apa yang berikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Semua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk kita meninggalkan, tinggalkanlah. Karena itu adalah, kalau kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya kita memenuhi poin yang ketiga adalah ijtinab ma naha anhu wa zajar. Apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tinggalkan. Banyak hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk jauhi, memerintahkan untuk kita tinggalkan. Oleh karena itu kita jalankanlah. Karena kita menjalankan adalah artinya kita memenuhi syaratnya, pengertiannya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah taala, yang keempat adalah an la ya'budullah illa bima syara', yaitu tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan cara yang telah disyariatkan. Di dalam satu kata ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah taala, kita harusnya, pantasnya kita mengikuti apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang namanya itu adalah ittiba'. Oleh karena itu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, dan semua amalan-amalan yang disunnahkan atau yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mohon maaf, ibadah itu akan diterima oleh Allah kalau kita memenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah al-ikhlas karena Allah. Syarat yang kedua adalah ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, poin yang keempat adalah ittiba', dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Kalau kita kata Allah Subhanahu wa taala mencintai Allah, ikutilah apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu sekali lagi, ibadah saja enggak akan terima kalau enggak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah taala. Oleh karena itu perlu kita memperhatikan 4 hal itu. Saya ulang lagi, yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar atau ta'atuhu fima amar, mentaati apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Yang kedua adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Yang ketiga adalah menjauhkan diri dari apa-apa yang sallallahu alaihi wasallam larang. Dan yang terakhir adalah ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah taala. Oleh karena itu, kalau kita memenuhi 4 hal itu, artinya kita memenuhi syarat kalimat Muhammad Rasulullah. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan khutbah ini khatib menyampaikan ada amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan kita untuk kita lakukannya di malam Jumatnya dan di hari Jumat, adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, اكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbanyaklah kalian membaca salawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari Jumat dan malam Jumat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, saya Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya 10 kali. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah taala, masih ada kesempatan hari ini sampai maghribnya kita banyaklah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa faedah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan 6 saja. Yang pertama, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersalawat kepada Nabi adalah kita mengikuti perintah Allah, dan selalu setiap Jumat diucapkan oleh khatib, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Di sini perintah untuk orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah mendapatkan 10 kali
salawat dari Allah bagi yang bersalawat sekali untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu salawat Allah adalah as-sana, al-karamah, al-mulia atau mulia. Kalau kita bersalawat, Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada kita, dan salawat Allah adalah menjadikan kita dapat keberkahannya, dapat kemuliaannya, dapat hal-hal yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah diharapkan dikabulkan doanya apabila dimulai dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berdoa mulainya dengan alhamdulillah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah syaratnya diterima doanya. Jemaah rahimakumullah taala. Yang keempat adalah salawat merupakan sebab mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Makin banyak salawat kepada Rasulullah, makin kita nanti dapat syafaatnya di hari kiamat. Yang kelima adalah salawat merupakan sebab diampuni dosa-dosanya. Jadi kalau kita salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah salawat merupakan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawabnya salawat kita. Bayangkan, Rasul akan menjawab kita kalau kita selalu mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat kepada Nabi Muhammad adalah di antaranya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jemaah rahimakumullah taala, jangan lupa, karena ini faidahnya, ya, fadailnya adalah luar biasa, bisa menghapus dosa kita, bisa diterima doa kita. Rasul yang menjawab salawat kita, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan kita lupa keadaan duduk, keadaan di jalan, keadaan di masjid, keadaan di kantor, silakanlah keadaan di kendaraan selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama dikatakan lebih baik di hari Jumat itu banyaklah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari malam Jumatnya dan di hari Jumatnya. Mudah-mudahan dengan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapat syafaatnya nanti di hari kiamat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Yaqulu Allah azza wa jalla fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua dan kita menjalankan pengertian atau makanahnya kalimat Muhammad Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda 'anil khulafa ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وأنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. ربنا
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد